ketemu lagi kita di Hotspot di kanal Bang Arif. Dan kalau lihat ya, gue bertamu ke rumah seseorang, ke rumah seorang teman, seorang sahabat, teman diskusi ya, abang, kakak, dan juga orang yang selalu menginspirasi ya. Ini untuk ketiga kalinya gue berkunjung ke rumah Bang Rizal Ramli, tapi di ruangan yang berbeda. Dan kalau dengar di belakang nih backgroundnya hujan ya, sore-sore hujan nggak apa-apa ya, nambah suasana jadi lebih hangat lagi. Dan gue sengaja nih berkunjung untuk ngobrol-ngobrol tentang dunia pendidikan kita ya. Kita tahu ada banyak berita yang lumayan ya menghebohkan. Antara lain adalah peringkat pendidikan tinggi kita yang turun, dan ada tentu cerita-cerita di balik itu yang pengen gue bahas. Gue sapa dulu ya, Bang Rizal. Assalamualaikum. Bang Arif, terima kasih. Udah hujan-hujan datang. Yes. Iya. Oh ya guys, gue pengen kasih tahu sebelumnya gue sama Bang Rizal udah dijamu makan siang, enak banget ya. Semoga lu semua udah makan siang ya. Oke, bro, kita mulai aja ya. Bang, ini kita baca berita yang buat saya lumayan miris, Bang. Karena Times Higher Education itu baru mengeluarkan peringkat terbaru di 2021. Ternyata perguruan tinggi terbaik yang selama ini kita banggakan itu bukan cuma turun, Bang, tapi terjun bebas. UI misalnya, yang kita anggap masih terbaik itu di peringkat 194 Asia, Bang, bukan dunia. Kalau dunia itu sekitar 800-an. Kampusnya Abang, punten, itu 313, Bang. Di dunia itu sekitar 1000-an. Nah, saya jadi pengen mencari penjelasan yang rasional ya, Bang ya. Kok susah banget tuh kita tuh naik, Bang. Satu yang juga buat saya miris, Bang, karena dulu kan komparasi kita oke lah, kita kalah sama Singapura gitu, Bang ya. Sekarang even sama Malaysia, sama Filipina, Bang, itu kita udah babak belur ini. Nah, kalau Bang Rizal nih, ada apa ya, Bang ya? Kok kayaknya perguruan tinggi kita babak belurnya tuh luar biasa. Bang Arif, saya begitu baca laporan itu, perasaan tuh ngenes ya. Oke. Merasa terhina. Ini karena orang Indonesia atau karena ITB-nya memang? Karena ITB. Oke. Zaman saya kuliah dulu 40 tahun yang lalu, ITB itu masuk 100-an lah, di bawah 100 gitu. Oke. Kok hari ini 313? Bacanya aja nggak tega saya. Oke. Udah sebegitu anjloknya. UI juga sama yang lain-lain. Tentu jadi pertanyaan besar. Kok bisa ITB yang 40 tahun lalu masuk 100 lah, anjlok hampir 3 kalinya. UI juga demikian. Harusnya kan logikanya Indonesia makin maju, jumlah profesor makin banyak, dosen yang bergelar doktor, master makin banyak, fasilitas juga makin bagus. Kok kita makin anjlok? Yes. Ada apa gitu lah. Nah, penjelasan yang pertama adalah memang dalam penilaian kualitas kampus itu, selain kualitas akademik, lain-lain, mahasiswanya, yang penting itu adalah research. Oke. Universitas yang di Asia lumayan bagus, researchnya itu kuat. Nah, kita ini cilakanya, research ini hanya permainan administratif. Oke. Jadi buat ngumpulin poin untuk dosen-dosen, ngumpulin istilahnya. Angka kumulatif, Bang ya? Angka kumulatif. Jadi Arif juga istri dosen, ya bisa aja mau jadi lektor kepala, mesti ngisi formulir banyak banget. Iya. Yang harus diisi, tapi juga nggak tahu buat apa gitu loh. Iya. Ya, jadi inilah sistem yang merusak, di mana penilaian research dan kualitas akademis hanya berdasarkan poin-poin kumulatif administratif, bukan akademik. Di negara lain bukan demikian caranya. Di panel aja oleh Senat Guru Besar, dosen yang tentang research apa, ya kan, diuji secara akademik, ya dimasukkan ke jurnal yang juga reputable, jurnal akademik yang reputable. Itulah caranya buat rankingnya naik. Kalau kita kan
yang penting dipublikasi. Jurnal abal-abal yang baca kagak ada dan sebagainya. Jadi hanya sekedar memenuhi formalitas. Sehingga kelihatan banyak dari profesor kita atau pejabat akademik kalau ngomong tuh nggak kelihatan akademik ya. Banyak pejabat administratifnya ketimbang akademiknya. Nah, yang kedua, pengelolaan universitas bukannya semakin akademik, semakin ilmiah, tapi dikelola dengan semakin birokratis. Ya, misalnya aturan-aturan itu sangat birokratis. Jadi gaya kementerian gitu Bang ya? Iya, gaya kementerian, gaya PNS. Iya kan? Padahal dunia akademik harus dikelola dengan suasana kolegial, suasana ilmiah, orang beda pendapat atau apa, bagus, mahasiswa semakin kritis, makin bagus gitu. Bukan ditangkap sih Bang? Ya, bukan ditangkap. Ini malah makin dikelola bagikan departemen, bagikan administratif, dan birokratis. Bukti paling sederhana adalah pemilihan rektor. Di negara-negara lain yang standar akademiknya bagus, itu pemilihan rektor diserahkan sepenuhnya sama guru besar. Iya kan? Guru besar Universitas UI misalnya, milih siapa rektor yang paling baik. Nah, dulu bahkan zaman Orba itu masih Senat guru besar yang menentukan. Dilaporkan tuh kesimpulan aja sama menteri. Tapi setelah itu, zaman Gus Dur sama Habibie sama, tapi setelah itu mulai diubah. Jadi pemilihan rektor 35% suara ditentukan oleh Menteri Pendidikan. Sisanya baru Senat guru besar. Nah, belakangan lebih ngawur lagi. Rektor menentukan ditentukan oleh presiden berdasarkan saran dari Menteri Pendidikan. Emang presiden kurang kerjaan apa? Universitas kan ratusan di Indonesia. Yang kedua, apa presiden memiliki bobot akademik yang cukup untuk memilih rektor universitas? Ini cuma presiden yang sekarang atau the whole presiden ya Bang? Secara umum Bang? Yang terakhir lah. Ya kan? Iya. Jadi apa motifnya? Motifnya kan kekuasaan. Motifnya kontrol. Supaya rektor takut sama presiden, bisa dipecat. Ya kan? Akhirnya dia menakut-nakuti guru besar yang lain, menakut-nakuti mahasiswanya. Itu kan rantainya begitu. Jadi kampus itu iklimnya fear ya Bang di situ ya? Iya, kampus dikelola bagaikan birokratisasi, bagaikan departemen. Menteri kan takut sama presiden, dan seterusnya gitu loh. Jadi inilah menurut saya sumber kegagalan, kemunduran. Nah, yang ketiga adalah pemilihan staf akademik, itu juga kebanyakan administratif. Ya, di luar negeri biasanya ada 1 atau 10 profesor terkenal dalam bidang research, universitas berlomba-lomba supaya bisa ngajar di universitas dia. Dikasih kontrak bagus, dikasih kompensasi bagus, karena begitu 10 profesor ini bergabung dengan dosen yang lain, rankingnya universitasnya naik. Kayak pemain bola lah. Pemain bola yang mana dibajak gitu loh. Ukurannya apa? Yaitu karya-karya ilmiahnya yang dimuat di jurnal-jurnal berbobot ilmiah. Nah, sementara kan dosen-dosen kita kalau bikin paper, ya kan kebanyakan di jurnal abal-abal. Yang baca aja kagak ada. Apalagi di luar negeri gitu. Ya, jadi itulah makin lama makin mundur. Jadi 3 hal utama yang saya jelaskan tadi. 1 adalah suasana universitas bukan akademik tapi birokratis.
Yang kedua, pemilihan rektor ditentukan oleh presiden. Motifnya pasti kekuasaan dan politik, bukan akademik. Yang ketiga adalah jurnal-jurnal. Dosen itu bikin jurnal sekedar nambah poin doang, nambah kumulatif poinnya, muatnya di jurnal abal-abal. Nah, ini semua menyumbang ke makin lama makin merosot, makin mundur. Padahal Bang Arief tahu hari gini ini kehebatan satu negara itu sangat ditentukan oleh kualitas manusianya. Betul. Semakin unggul manusianya, bahkan dia nggak perlu sumber daya alam. Iya kan? Singapura misalnya. Ya, Singapura, Korea, Jepang kan nggak ada sumber daya alamnya. Jadi kemajuan satu negara itu lebih ditentukan oleh kualitas manusianya. Ya, nah Indonesia memang kita punya sumber daya alam yang banyak, tapi kalau ditambahin dengan kualitas mahasiswa unggul, wah dahsyat banget bangsa kita. Tapi cara mereka mengelola pendidikan tinggi itu bukan membawa kemajuan, bukan membawa semangat akademik yang kompetitif, malah mendorong suasana birokratisasi yang awuh pakewuh, yang tidak ada kompetisi, sehingga tidak menghasilkan dosen atau mahasiswa unggul. Ya, jadi percuma pidato mau Indonesia negara hebat apa segala macam, kualitasnya manusianya nggak siap kok. Bang, tadi kata abang kan suasananya lebih birokratis, garis miring politis, bang ya. Ini saya sederhana aja, Rif. Saya kan suka datang tuh. Sebelum COVID lah ke universitas mana ketemu rektor. Rektor itu udah kayak pejabat menteri. Ada itu security-nya 5 orang. Bodyguard. Rektor UI yang dulu tuh begitu tuh, yang masuk penjara. Tadinya orangnya biasa banget, teman saya, tiba-tiba jadi rektor. Tiba-tiba udah pakai baju safari. Security-nya 5 orang. Waduh, ini udah gendeng nih. Karena orang universitas kan nggak ada security yang jalan aja sendiri di kampus gitu loh. Say hello sama mahasiswa, sama dosen. Jadi dia udah kayak birokrat kelakuannya. Dikawal coba. Itu teman gue loh itu dulu. Profesor bidang apa lupa gue itu. Aku aja lihatnya malu. Tapi sama abang dia masih inget nggak, bang? Masih inget kali. Bang, saya baru baca beberapa hari yang lalu, bang. Ada satu profesor UI, kalau nggak salah namanya Profesor Roni Rusi itu bilang penyebab peringkat perguruan tinggi kita turun itu karena katanya banyak dosen, profesor yang menjadi buzzer. Nah, abang, ya tentu ini bahasa simbolis ya, bang ya pasti. Nah, Bang Rizal setuju nggak sih sama pembahasannya itu? Saya kira itu derivatifnya. Karena kalau dia udah ditakutin, kekuasaan paling tinggi ada di presiden. Rektornya takut sama presiden. Promosi juga bisa-bisa dipengaruhi. Akhirnya semua berusaha menjadi penjilat kekuasaan. Ya, akhirnya gelar akademiknya hebat-hebat, profesor, doktor, master, udah nggak ada lagi. Yang penting dia jilat supaya dia aman dan nyaman. Dan beberapa memang kalau saya lihat komentarnya itu kelakuannya udah kayak buzzer, nggak ada intelek-inteleknya gitu loh. Kalau orang intelek kan ada argumen, ada fakta, ada apalah knowledge. Ini nggak ada, sama-sama buzzer rupiah ini kelakuannya. Tapi kan gini, bang, kita ini punya satu menteri. Saya ingin mengatakan anak-anak Indonesia, orang Indonesia itu pintar-pintar. Begitu mereka disekolahkan ke luar negeri, rata-rata menonjol, berprestasi. Jadi kalau dikasih iklim yang benar tuh muncul, bang. Itu poin saya. Kalau iklimnya lebih akademik, lebih kompetitif, lebih sehat, ini anak Indonesia akan dahsyat banget. Tapi begitu dia dikungkung dengan suasana birokratis, motifnya hanya kekuasaan dan politik,
makin lama mereka kehilangan jati dirinya, Oke. kehilangan karakter, pengetahuan itu cuman alat aja akhirnya buat kekuasaan. Jadi sebetulnya susah-susah kagak, Oke. ya kan? Kalau barang ini udah lewat misalnya, ya kan, kita ubah lagi. Rektor silahkan pilih oleh Senat Guru Besar, penilaian pakai kamkum itu kita batalin, ya tinggal diuji aja. Siapa mau jadi lektor, diuji sama Senat Guru Besar, sama koleganya sendiri, begini karakternya, kasih presentasi, dia ngapain aja dari lektor. Lolos, nggak usah isi 100 halaman form. Yang juga kagak bakal dibaca gitu. Jadi prinsipnya peer review Bang ya? Oh iya dong. Iya, iya. Itu yang paling kuat kan. Betul. Kan betul. tahu dia siapa dosen yang juga bagus, dedicated apa enggak, all out, kreatif apa enggak. Jadi kita hancurkan sistem birokratis ini karena ini adalah alasan kemunduran. Yang istilah saya itu, saya sedih banget ITB lumayan loh dulu 100 kan 300 bikin malu aja. Yakin kita kan alumni juga malu. Siap. Ini analisa begitu aja tidak ada, apalagi program langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target itu. Anda Nggak kan ada. kemarin bikin SKB seragam sekolah Bang? Ya, itu hal-hal yang nggak mutu lah. SKB itu, kemudian mau ngubah apa sejarah, Iya. ya kan? Iya. Tokoh-tokoh Islam dicoret semua di situ, dimasukin tokoh PKI. Ini kagak jelas gitu loh. Saya betul-betul kecewa, cuman segini aja yang namanya Nadiem gitu.